Selamat datang di bab ke-14. Ini merupakan materi terakhir yang kita pelajari, yakni materi tentang panen dan pasca panen. Kita bagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah panen, yang mana panen ini harus disesuaikan dengan komoditas pertanian, entah itu sayur, buah, ataupun bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan umbi-umbian. Kemudian pasca panen ini cara untuk merawat atau menentukan tindak lanjut setelah hasil panen, entah itu dicuci ataupun diproses selanjutnya. Yang pertama yakni kita membahas panen. Panen merupakan suatu cara untuk mengumpulkan hasil budidaya yang sudah matang ataupun hasil budidaya yang kiranya sesuai untuk dipungut dan disimpan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan pada hasil budidaya. Yang pertama yakni kita membahas panen. Panen merupakan suatu cara untuk mengumpulkan hasil budidaya yang sudah matang ataupun hasil budidaya yang kiranya sesuai untuk dipungut dan disimpan. Nah, ini ada 4 cara untuk menentukan tingkat kematangan yang tepat. Yang pertama yakni secara visual, kita bisa melihat warna kulit, bentuk buah, ukuran, perubahan pada bagian tanaman, entah daun, batang, dan lain-lain. Kemudian secara fisik kita bisa memegang pada bagian buah sudah mulai lunak atau masih keras. Ketiga yakni dengan cara komputasi atau menghitung umur tanaman atau usia buah pada tanaman. Yang keempat yakni dengan cara menganalisis kandungan zat atau senyawa dalam komoditas. Biasanya ini yang sering digunakan pada tanaman yang memiliki kadar manis yang tinggi seperti melon, semangka, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan cara pemanenan yang bisa disesuaikan dengan jarak. Untuk buah ataupun sayur biasanya itu buah. Nah, buah yang akan diekspor biasanya dipanen dengan kadar kematangan yang tidak terlalu matang agar di waktu perjalanan mereka bisa matang dengan perlahan. Sedangkan untuk buah yang akan dikonsumsi secara lokal itu akan dipanen dengan tingkat kematangan yang hampir sempurna. Waktu panen juga bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Seperti kita kalau memanen buah dan sayur, panen dilakukan di saat tidak ada kabut ataupun tidak sedang hujan. Kemudian ketika panen kentang dan bawang, panen dilakukan saat udara cerah dan proses pengeringan akan bisa lebih cepat. Dan yang ketiga yakni ketika proses pemanenan jagung atau biji-bijian yang lain. Panen dilakukan saat udara cerah. Setelah dipanen perlu dikeringkan sebentar untuk mengurangi kadar air pada biji agar tidak mudah berjamur atau menurunkan kualitas hasil panen. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat penanganan panen. Yang pertama, lakukan persiapan dengan baik dan menghindari kerusakan. Jadi pemanenan harus dengan hati-hati agar hasil panen tidak rusak. Dan yang kedua, panen dilakukan dengan tangan, manual, atau dengan mesin. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kondisi lahan. Seperti ketika panen padi, ada alat pemanen padi yang langsung jadi gabah. Itu bisa dilakukan pada tanah sawah yang tidak terlalu lembek. Kemudian yang ketiga, memperhatikan bagian tanaman yang akan dipanen. Materi yang kedua yakni pasca panen. Pasca panen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Ini ada 6 tahap, bisa disesuaikan dengan komoditasnya. Ada pengeringan,
pembersihan, penyimpanan, pengemasan, penyortiran, dan pendinginan. Nah, pasca panen memiliki tujuan yakni mencegah susut pada bobot hasil panen, memperlambat perubahan kimia, fisik, dan juga secara visual supaya hasil panen tetap terjaga hingga konsumen. Pada proses pasca panen ini juga menentukan kualitas hasil dari budidaya. Ketika budidayanya sudah bagus, teknik pemanenannya juga sudah bagus, namun ketika pasca panen tidak diperhatikan dengan baik, maka kemungkinan hasil panen itu akan cepat rusak. Jadi harus dipertahankan kualitas dari awal hingga akhir dan endingnya yakni pada pasca panen. Sekian materi ke-14, semoga bisa dimengerti. Kiranya ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.